Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam ibadah minggu pada hari ini. Dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah keluarga minggu 28 Juni 2020. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema atau judul anti kepalsuan. Nah, Bapak Ibu, saya memulai dengan sebuah cerita. Ada sebuah sepeda dengan merek Brompton dijual di salah satu situs toko online dengan harga 3 juta rupiah. Wah, lalu kemudian banyak sekali yang tertarik karena kisaran harga dari merek sepeda ini ada di kisaran harga 25 sampai 91 juta. Maka banyak sekali yang antusias, penasaran, kok bisa harganya hanya 3 juta rupiah. Ada yang mengatakan, itu palsu, itu pasti palsu. Tetapi si penjualnya mengatakan bahwa ini asli, hanya saja bekas. Kemudian ada yang sangat tertarik sekali hingga akhirnya membeli. Dan tidak disangka ketika sudah terbeli dan sampai ke tangan pembelinya, ukuran sepedanya hanya sebesar telapak tangan. Asli, tapi sebesar telapak tangan. Nah, Bapak Ibu, ini yang terjadi. Nah, apakah kehidupan kita sebagai orang percaya juga mudah untuk tergiur dengan iming-iming seperti ini? Nah, apakah kita sebagai orang percaya jangan-jangan mudah percaya dengan perkataan atau pengajaran orang yang seolah-olah itu rohani, ya, seolah-olah rohani, namun sebenarnya tidak sesuai firman Tuhan atau menyesatkan. Nah, dan kita sendiri perlu perhatikan apakah yang kita sampaikan juga itu merupakan sesuatu yang sesuai, ya, yang kita sampaikan, kita tunjukkan, kita ajarkan itu sesuai dengan firman Tuhan. Kita mesti waspada apakah itu benar atau palsu. Nah, sesuai firman Tuhan atau tidak. Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kita harus waspada karena pencobaan terhadap iman kita datang setiap saat. Kita mesti waspada, betul dengan hal itu. Kalau kita membaca tadi di dalam Yeremia 28, di dalam bacaan leksionari kita, maka kita akan menemukan 5 hal penting berkaitan dengan kepalsuan. Ya. Di sana diceritakan ada Nabi Yeremia yang berhadapan dengan Nabi Hananya. Ya. Nabi Yeremia ini utusan Tuhan, sedangkan Nabi Hananya ini menyatakan satu nubuatan yang sebenarnya bukan Tuhan yang menyuruhnya. Nah, kalau kita melihat secara lengkap 5 hal penting tersebut, antara lain yang pertama, Nabi Tuhan berbicara atas perintah Tuhan, sementara Nabi palsu bicara tidak atas perintah Tuhan, atau malah bicara atas kehendak dan pikirannya sendiri. Kita bisa lihat dari ayat 12 sampai dengan ayat 15. Bagaimana Nabi Hananya menyatakan satu perkataan yang menurutnya itu firman Tuhan, tapi sebenarnya itu hal yang berasal dari pikirannya sendiri. Perlu diketahui bahwa di Yeremia pasal 27 atau pasal sebelumnya, Tuhan sudah bicara kepada bangsa Yehuda melalui Yeremia bahwa bangsa ini mesti tunduk kepada Nebukadnezar Raja Babel dan mengikuti perintah atau taat tunduk kepada raja ini. Tetapi Raja Zedekia yang adalah raja boneka yang ditempatkan oleh Nebukadnezar bermaksud untuk memberontak kepada Nebukadnezar. Lalu Tuhan sudah memerintahkan untuk ikut saja. Nah, pada waktu itu sebagian bangsa Yehuda sudah dibawa ke pembuangan oleh Nebukadnezar, sementara yang tersisa dipimpin oleh Zedekia itu. Nabi Hananya ini datang di hadapan para imam dan rakyat dan mengatakan seruan
bahwa Raja Babel akan dikalahkan. Artinya mendukung apa yang disampaikan oleh Zedekia. Nah Bapak Ibu, ini sangat berbahaya. Karena pada akhirnya atau kemudian diceritakan bahwa ternyata Raja Zedekia pun dikalahkan oleh Nebukadnezar. Dan sisa orang Yehuda yang ada di Yerusalem itu dibawa juga ke pembuangan. Bait Allah dihancurkan dan Yerusalem diporak-porandakan. Nah, bahaya sekali perkataan Nabi Hananya ini ketika dipercayai. Perkataan yang berasal dari pikiran sendiri. Karena itu kita mesti hati-hati juga di masa sekarang. Kalau ada orang yang mengatakan, saya mendengar Tuhan berbicara ini. Atau mengatakan, baru saja Roh Kudus mengatakan kepada saya bahwa begini. Kita mesti hati-hati. Ya, bukan bermaksud kemudian mencurigai atau memberi stigma negatif, tetapi kita mesti cek, uji. Ya, kita mesti uji. Pastikan bahwa yang dia sampaikan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, dari Yeremia 28 kita belajar, Nabi Tuhan menyerukan pertobatan dan ketaatan kepada Allah. Sementara Nabi palsu menyerukan sesuatu yang menyenangkan hati atau mengenakkan telinga. Kalau kita mau baca di ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 11 di dalam pasal itu, kita akan temukan apa yang dikatakan itu menyenangkan telinga. Yang dikatakan Hananya itu menyenangkan telinga bangsa itu, menyenangkan telinga Raja Zedekia dan para imam. Yang disampaikan Hananya itu seolah-olah baik, ya, membawa damai, menyenangkan hati, mengenakkan telinga. Ia mengatakan bahwa Babel akan dikalahkan, Yehuda akan dibebaskan. Tetapi Bapak Ibu, kenyataannya justru tidak membawa kepada bangsa yang bertobat. Seruannya bukan seruan pertobatan. Hukuman yang muncul, hukuman melalui Raja Babel ini kan karena dosa bangsa Israel, Yehuda. Nah, yang diserukan bukan justru pertobatan, ayo bertobat, ayo taati Tuhan. Tetapi justru sesuatu yang nampak bombong atau mengenakkan. Nah Bapak Ibu, kita mesti perhatikan betul-betul. Kita mesti perhatikan apakah ajaran yang kita dengar itu betul-betul sesuai dengan firman Tuhan. Atau hanya kata-kata motivasi yang mengenakkan telinga. Ya. Kata-kata yang menyatakan tentang berkat-berkat atau materi. Tetapi tidak banyak berbicara kepada pertobatan, teguran, menyatakan kesalahan. Nah, harusnya berimbang berkaitan dengan itu. Nah, adakah ajakan bertobat atau seruan untuk taat atau menjauhi dosa, atau hanya bicara tentang berkat? Itu mesti kita perhatikan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, Nabi Tuhan mengatakan bahwa firman Tuhan yang mengkonfirmasi firman Tuhan lain, atau sesuatu yang disampaikan oleh nabi lain. Sementara nabi palsu tidak, ya, justru bertentangan. Nah, kalau kita membaca di ayat yang ke-8, Nabi Yeremia mengatakan, semoga saja yang dikatakan Hananya itu benar, tapi nabi-nabi sebelumnya itu mengatakan hal yang berbeda. Demikian Yeremia mengatakan. Jadi artinya yang dikatakan Hananya ini bertentangan dengan nabi-nabi sebelumnya. Sebelum Yeremia dan Hananya, nabi-nabi pendahulu, itu juga mengatakan karena dosa bangsa Israel, dosa Yehuda, maka mereka akan dibawa ke pembuangan. Berarti kalau nubuatannya Hananya kan mengatakan bahwa Nebukadnezar akan dikalahkan, tidak dibawa ke pembuangan. Ini bertentangan dengan firman Tuhan yang lain. Nah, kita mesti perhatikan apakah yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita dengar itu sesuai dengan firman Tuhan yang lain. Ya, kalau kita mendengar ada orang mengatakan satu firman Tuhan, ya, dengan satu dasar ayat,
sebagai dasar argumennya, perhatikan dulu apakah yang disampaikan sesuai dengan firman Tuhan yang lain atau bertentangan. Ya, tidak mungkin firman Tuhan yang satu akan bertentangan dengan firman Tuhan yang lain. Maka penting bagi kita untuk setia membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya kalau ada orang berbicara, kita tahu, bisa bedakan, oh ini benar sesuai firman Tuhan, saya pernah dengar itu, saya pernah baca. Oh ini tidak seperti yang saya pernah dengar, tidak seperti yang saya pernah baca dan renungkan dari Alkitab sendiri. Nah, kita bisa tahu dari situ. Lalu yang keempat, nubuat nabi Tuhan itu akan terbukti, sementara nubuat nabi palsu tidak akan terbukti. Ayat 9 di situ dinyatakan, semoga-moga apa yang dikatakan hanya itu terjadi, tapi kenyataannya tidak. Di dalam sejarah bangsa Israel, kenyataannya bangsa Israel tetap dibuang, bait Allah tetap dihancurkan, Yerusalem tetap diporak-porandakan. Jadi nubuat itu akan terbukti atau teruji oleh waktu. Pengajaran itu akan teruji oleh waktu. Ya. Apa yang disampaikan seseorang betul atau tidak itu akan kelihatan. Suatu ketika akan kelihatan. Waktu akan menjawab keraguan kita. Apa pengajaran yang kita dengar itu benar atau tidak. Nah, nubuat yang benar akan terbukti, pengajaran yang benar akan teruji. Lalu yang kelima, pada akhirnya upah bagi nabi Tuhan adalah kemuliaan, sementara bagi nabi palsu adalah maut. Ayat 16 dan 17 kita membaca bahwa Hananya kemudian mati tahun itu juga. Di bagian lain firman Tuhan di Ulangan 18 ayat 20 juga dikatakan hal yang sama, bahwa jika orang mengatakan sesuatu demi nama Tuhan, tetapi Tuhan sebenarnya tidak mengutus, maka dia akan mati. Maka hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Bagian firman Tuhan lain juga mengatakan begitu. Kalau membaca di 1 Raja-Raja pasal yang ke-22 juga begitu. Ada nabi Tuhan, ada nabi palsu gitu ya. Nah, nabi palsu ini mengatakan yang tidak sesuai dan waktu itu dia mati. Nah, pastikan bahwa kebenaran yang kita dengar itu betul-betul kebenaran sejati. Ya, pastikan dulu sebelum menyampaikan. Kita juga mesti hati-hati nih. Kita meneruskan firman atau meneruskan kata-kata motivasi atau kata-kata yang baik gitu ya. Kita mesti cek dulu ini, benar enggak? Sesuai enggak dengan firman Tuhan? Jangan-jangan kalau kita sudah teruskan ternyata itu tidak sesuai, nah kita yang bertanggung jawab juga. Itu Bapak Ibu. Jadi kelima hal itu menjadi warning atau menjadi hal yang perlu kita waspadai. Ya, di dalam kita sendiri mendengar tentang pengajaran maupun kita sendiri menyampaikan tentang pengajaran. Kita harus waspada dengan pengajaran yang kita terima. Dan kita harus betul-betul memperhatikan hidup kita agar seturut firman Tuhan. Kita sudah belajar minggu lalu di Roma 6 ayat yang ke-11 bahwa kita mesti memandang diri kita telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Karena kita sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah, maka mestinya hidup kita itu kita hidupi dengan cara yang berbeda. Di dalam Roma 6 ayat 12 sampai 23 diajarkan bahwa hidup dengan cara yang berbeda adalah hidup berbeda dengan yang dulu ya. Kalau dulu disebut old normal atau kenormalan lama, sekarang disebut new normal, kenormalan yang baru. Nah, mestinya orang yang sudah mati bagi dosa sudah tidak hidup di dalam old normal. Orang yang hidup di dalam Allah, mestinya dia sudah new normal hidupnya, sudah memulai kebiasaan yang baru. Jika dulu dikuasai dosa, sekarang tidak dikuasai dosa. Jika dulu menyerahkan diri atau tubuh sebagai senjata kelaliman, maka sekarang menyerahkan diri menjadi senjata kebenaran. Kalau dulu tindakannya itu membawa kedurhakaan, sekarang tindakannya itu membawa kepada pengudusan.
Nah, semakin hari semakin dikuduskan, semakin disucikan, semakin dibenarkan. Sebab kehidupan yang dikuasai dosa, di ayat yang ke-23 dari Roma 6 tadi, dikatakan bahwa upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah adalah hidup kekal. Jadi setiap orang yang telah menerima kasih karunia Allah, dia beroleh hidup kekal. Nah, Bapak Ibu, kita mesti perhatikan hidup kita sendiri dan apa yang kita sampaikan atau ajarkan. Hidup kita harus benar dan yang kita sampaikan tidak boleh menyesatkan. Jika kita terus bergaul dengan firman Tuhan serta menaatinya, maka kita sendiri akan ditolong untuk hidup dengan benar dan menyampaikan kebenaran. Roma 6 ayat yang ke-18 mengatakan bahwa kita sudah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tuhan sendiri akan menolong kita dan memberi upah kepada kita ketika kita terus mempertahankan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan dan menyampaikan kebenaran. Kita membaca di dalam bacaan Injil tadi, Matius 10 ayat 40 sampai 42. Di sana dinyatakan bahwa siapa menyambut nabi akan memperoleh upah nabi. Siapa yang menyambut orang yang terkecil ini ya, dengan secangkir air, dia tidak akan kehilangan upahnya. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya ketika kita tahu siapa yang menyampaikan, kita tahu bahwa kebenaran yang disampaikan itu adalah kebenaran yang sejati, kita sambut, kita lakukan, maka kita peroleh upah karena hal itu. Tetapi juga ketika kita menyampaikan sesuatu dan yang kita sampaikan itu benar sesuai dengan firman Tuhan, bukan kepalsuan, maka ada upah juga yang diberikan kepada yang menyampaikan itu. Nah, itu yang mesti kita perhatikan dan tidak perlu takut. Di dalam Mazmur tadi kita diberi janji bahwa Tuhan adil, Tuhan setia, Tuhan akan membimbing, Tuhan akan menolong. Sama seperti Tuhan terus menyertai Daud dan keturunannya, keluarganya. Dan demikianlah Tuhan juga akan terus menyertai kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, kita mesti hidup di dalam kebenaran, bukan kepalsuan. Dalam pengajaran yang benar, bukan pengajaran palsu. Dibawa dalam pertobatan dan pengudusan, bukan hanya memanjakan telinga dengan hal-hal yang enak didengar dan menyenangkan hati. Jadi mari Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, kita bertumbuh di dalam kebenaran dan kita anti kepalsuan. Amin. Tuhan memberkati kita.